Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini dan masa depan kita semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, saya cek dulu absen. Kalau nanti saya panggil namanya silahkan disampaikan kondisinya. Apakah hari ini ngantuk, semangat, lemah, letih, lesu, ceria, gitu ya? Aditya. Yuk, sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Dare. Gimana Dar sehat? Sehat. Deca. Sehat. Devita. Chandra. Sehat. Email. Sehat. Erdina. Sehat. Vinda. Gio. Sehat. Dylan. Sehat. Ibad. Ridwan. Sihab. Sehat. Sehat. Marissa. Irfan. Irfan. Sakit. Zidan. Sehat dan Anwar. Alhamdulillah. Dima. Dima juga. Natalia. Naisila. Ersha. Sadir. Alan. Panji. Sehat. Pratama Adi. Sehat. Rasida. Sehat. Panu. Rehan. Sehat. Rehan jadi Putra. Sekali ya. Reza Alfian. Pusing kamu. Samuel. Sehat Pak. Sehat. Shalunda. Iya, saya. Sehat. Alhamdulillah. Yasin. Waduh. Yasin Pak. Sehat. Yonata. Ada yang belum dipanggil? Ya ya. Oke. Berarti kan semuanya ke layar depan. Cek. Nah, hari ini kita belajar mengenai kecerdasan coding dan juga kecerdasan artifisial berkaitan dengan pengoperasian, pengaplikasian dan juga kolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, kalian pernah lihat video seperti ini? Kira-kira video-video seperti ini udah pernah lihat semuanya? Ada yang belum pernah? Semuanya udah pernah? Kira-kira video ini dibuat oleh manusia atau dibuat oleh AI? Oke, kalau video ini, iklan-iklan ini AI? Termasuk manusia ini? Manusia atau AI? Kalau iklan ini? Kok kalian tahu ini AI? Dari apa nih? Dari cahaya. Dari atas. Grafik dan pencahayaannya terlalu apa? Grafik dan pencahayaannya terlalu mencolok, terlalu halus, terlalu shining. Bagus. Nah, kalian sudah pernah lihat video-video atau gambar seperti tadi? Kira-kira menurut kalian hasilnya gimana? Bagus.
kece, canggih, menarik. Ada lagi hasilnya? Terus kira-kira kenapa menurut kalian AI ini bisa membantu kita membuat sebuah proyek? Mempermudah. Karena kita Hiburan. Siap? membantu mengerjakan tugas. Membantu mengerjakan tugas jadi lebih mudah. Lebih apa lagi? Lebih Efisien atau lebih cepat. Nah, itu adalah kita kenapa harus menggunakan AI itu. Mas Gio, volumenya boleh dikecilkan? Nah ya. Jamping. Halo. Jangan diganggu dulu Mas Gio. Jangan diganggu Mas Alan, ya Bapak. Ya. Ya, perhatikan lagi ke depan. Jadi kita hari ini akan belajar yang namanya dasar-dasar kreasi konten dengan kecerdasan artifisial. Jadi kreasi konten dengan kecerdasan artifisial ini menggabungkan kemampuan dari mesin dan juga intuisi atau proses berpikirnya manusia. Tidak hanya pemikiran manusia saja atau tidak hanya dari AI-nya saja. Jadi kita gabungkan prosesnya dari dua hal tersebut. Ya, jadi hal ini nanti akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, lebih efektif dan lebih efisien sehingga nanti dapat menghasilkan sebuah karya itu yang lebih menarik, yang lebih kece, yang lebih kreatif, yang lebih keren seperti tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi tahapan kreasi konten dengan menggunakan AI. Kemudian kalian nanti diharapkan bisa memberikan contoh sederhana pemanfaatan AI dalam membuat kreasi konten ini nanti. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kapan hari kan kita sudah belajar mengidentifikasi AI dan juga aplikasi. Baik anak-anak, berikutnya yaitu manfaat penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi ada beberapa manfaat ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah efisiensi produksi. Jadi kecerdasan artifisial ini dapat mempercepat proses pembuatan konten dengan menghasilkan draft awal dalam waktu yang singkat, sehingga dapat menghemat waktu dan juga usaha. Kemudian manfaat berikutnya yaitu inovasi dan juga eksperimen. Jadi dengan menggunakan kecerdasan artifisial ini kita mampu menyajikan perspektif baru yang kreatif sehingga memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi ide-ide yang sebelumnya tidak terfikirkan. Kemudian berikutnya yaitu kustomisasi dan juga personalisasi. Jadi dengan menggunakan prompt yang tepat, kecerdasan artifisial ini nanti akan dapat menciptakan konten yang bisa disesuaikan dengan audiens atau proyek-proyek tertentu, termasuk gaya dan juga nada-nada yang diinginkan. Dalam pembuatan konten dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan agar hasilnya optimal. Yang pertama adalah brainstorming. Tahap pertama atau pengumpulan ide. Pengguna menyampaikan gagasan atau kebutuhan awal kepada AI dalam bentuk prompt. Misalnya nih, kalian bisa memasukkan prompt berupa tolong buatkan ide judul untuk vlog wisata di Kediri. Dari sini nanti AI akan memberikan berbagai opsi kreatif yang bisa menjadi titik awal proses kreasi. Tahap yang kedua yaitu drafting. Setelah ide terkumpul, AI akan menghasilkan draft atau kerangka konten awal. Tahap ini berfungsi sebagai dasar untuk dikembangkan lebih lanjut, yang hasilnya mungkin belum sempurna, namun sudah memberikan struktur yang jelas dan memudahkan pengguna untuk melanjutkan proses kreatifnya. Yang ketiga yaitu editing atau revisi. Konten yang dihasilkan oleh AI perlu melalui tahap penyuntingan manual. Pada tahap ini, pengguna menyesuaikan bahasa, memperbaiki detail, dan memastikan konten sesuai dengan konteks, audiens, serta standar kualitas yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi proses. Langkah terakhir yaitu
dalam tahapan ini yaitu mendokumentasikan proses kerja. Hal ini penting untuk menjaga alur kolaborasi tetap jelas, sekaligus menjadi bahan refleksi dan pembelajaran di masa depan. Dengan dokumentasi yang baik, proses kreasi akan semakin efisien dan hasilnya bisa terus meningkat. Jadi keempat tahapan ini, brainstorming, drafting, editing atau revisi dan juga dokumentasi, merupakan alur yang sistematis agar kolaborasi antara kreator dan juga AI berjalan dengan efektif, sehingga dapat menghasilkan konten yang kreatif sekaligus yang berkualitas. Selanjutnya, tentunya dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI ini dalam rangka membuat konten, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar hasil tetap efektif dan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang pertama adalah kualitas konten. AI atau kecerdasan artifisial memang mampu menghasilkan konten dengan cepat, namun kualitas tetap menjadi faktor utama. Tanpa proses editing dan penyuntingan yang cermat, konten bisa terasa datar, kurang mendalam, atau bahkan tidak sesuai dengan gaya komunikasi yang diharapkan. Tantangan yang kedua yaitu adalah ketepatan data. AI hanya bisa bekerja berdasarkan data yang dimilikinya. Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak diperbaharui, maka konten yang dihasilkan bisa keliru atau menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan AI mendapatkan sumber informasi yang valid agar konten tetap relevan dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu adalah persepsi publik. Tantangan lain adalah persepsi dari masyarakat. Masih ada kekurangan dan skeptisisme terhadap konten yang dihasilkan oleh AI, terutama terkait dengan keaslian dan juga orisinilitas. Untuk mengatasinya, kreator perlu mengkombinasikan kreativitas manusia dengan kecanggihan AI sehingga konten terasa lebih autentik dan dapat dipercaya. Dengan memahami tantangan ini, kualitas, ketepatan data, dan juga persepsi publik, pengguna AI bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi, sehingga konten yang tercipta tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga tetap berkualitas, relevan, dan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah, anak-anak, berikutnya mari kita berkarya. Dalam kegiatan ini, setiap kelompok dapat memindai barcode yang telah berada di sini. Setelah di-scan, akan muncul sebuah form yang berisi beberapa pertanyaan untuk memandu proses kreasi konten menggunakan AI. Yang pertama, isikan dulu identitas kelompok agar hasil kerja bisa terdokumentasi dengan baik. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk menentukan jenis konten yang ingin dibuat. Misalnya, artikel, caption Instagram, gambar, video singkat, atau bentuk lainnya. Tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan menentukan tujuan dan bentuk konten yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Berikutnya yaitu buat contoh prompt yang sederhana. Jadi, tuliskan sebuah prompt yang akan diberikan kepada AI. Contohnya, buat artikel pendek tentang wisata Kediri dalam 100 kata atau yang lainnya. Prompt inilah yang menjadi kunci bagi AI untuk menghasilkan konten sesuai keinginan kelompok. Yang keempat, hasil keluaran. Jadi, setelah prompt dimasukkan, AI akan memberikan hasil berupa teks atau konten awal. Hasil ini bisa menjadi draft dasar yang nantinya akan dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir adalah revisi atau perbaikan. Nah, terakhir ini kelompok nanti diminta untuk menganalisis hasil dari AI, diskusikan apa saja yang sudah baik serta bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Tahap ini tentunya penting agar konten tidak hanya bergantung pada AI, tetapi juga memiliki sentuhan kreatif dan kritis dari manusia.
Salam. Saya bernama Muhammad Syariah Saputra dan teman saya Erdian Ramadhani.
akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami mempunyai ide konten dalam pembuatan AI ini, yaitu tentang artikel. Dan juga kami memberikan perintah kepada AI ataupun sebuah prompt, yaitu berikan artikel tentang arsitektur peradaban Mesir. Sehingga saya ketika memberikan sebuah prompt tersebut akan muncul menghasilkan AI tersebut arsitektur peradaban Mesir warisan megah dari zaman kuno. Dan juga dari hasilnya artikel ini kami menggunakan AI ChatGPT. Dan juga saya sangat cocok sekali dengan hasil dari AI ini, sehingga saya tidak punya revisi atau perlu perbaikan dari hasil yang telah diberikan oleh AI pada kali ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Chandra Kusuma dan Alan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil dari konten pemanfaatan AI yang kami gunakan, yaitu AI ChatGPT sendiri. Artikel yang kami cari yaitu tentang Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Ir Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ersa dan saya Natania. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang membuat caption Instagram menggunakan AI. Saya menggunakan ChatGPT untuk membuat caption Instagram. Saya ingin mempresentasikan tentang kegunaan AI dalam pembuatan artikel. AI yang saya gunakan adalah Black Box AI, dan saya mengisi prompt tentang artikel tentang Nabi Adam. Disadar, Pak. Oke, perhatikan semuanya. Jangan disadar dulu sebentar. Kau perhatikan saya dulu, kita closing dulu. Oke, Pak. Perhatikan ke depan dulu. Jadi anak-anak, setelah kalian mempelajari AI ini tadi, kira-kira apa yang kalian pelajari dari ini tadi? Ada yang masih ingat yang dipelajari hari ini? Pembuatan apa? Pembuatan artikel ada, gambar, video, caption, coding game. Nah, banyak sekali karya-karya yang kalian ciptakan dengan menggunakan yang namanya AI. Ada yang menggunakan ChatGPT, ada yang menggunakan Blackbox, ada yang pakai Canva, ada yang pakai apa lagi? Gemini, ada yang lain? Nah, itu adalah beberapa AI yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah karya atau konten dengan menggunakan AI ini. Nah, kira-kira apa yang kalian sukai? Kira-kira kalian paling suka membuat apa yang jelas ini? Berita, kabar, informasi, berita, artikel, caption. Nah, itu tadi sebuah karya yang bisa kalian gunakan juga. Nah, anak-anak semuanya, kesimpulannya, jadi kita itu bisa berkolaborasi dengan yang namanya AI. Jadi kreasi konten yang efektif memerlukan kolaborasi antara kemampuan manusia dan juga teknologi AI, sehingga bisa membuahkan hasil yang lebih menarik, hasil yang lebih praktis, dan hasil yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, di masa depan dengan kemajuan teknologi dan penggunaan AI ini akan menghasilkan gambar yang meluas, membuka peluang baru dalam industri kreatif. Kemudian
pengguna kita itu perlu terus untuk belajar dan beradaptasi karena perkembangan teknologi itu sangat pesat, sangat cepat. Kalau kita ketinggalan, kita nanti akan tertinggal sehingga kita nanti akan bersaing dengan tidak hanya manusia tapi bersaing juga dengan yang namanya teknologi. Di dunia kerja itu semakin sedikit pekerjaannya di kantor-kantor itu. Kantor-kantor banyak sekarang itu menggunakan yang namanya teknologi seperti gudang garam. Gudang garam dulu pekerjaannya itu banyak sekali. Sekarang semakin dikurangi karena gudang garam mulai beralih menggunakan mesin atau teknologi. Seperti itu. Seperti di kantor-kantor juga seperti itu. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang diganti oleh teknologi. Apalagi dengan adanya AI, analisis itu bisa dilakukan lebih cepat. Jadi dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan Jadi salah satunya dengan menggunakan AI, analisis itu bisa dilakukan lebih cepat. Pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan komputer itu bisa lebih cepat dilakukan ketika kita memanfaatkan yang namanya AI. Salah satunya bisa ChatGPT atau yang lain. Kita bisa membuat banyak sekali program-program, entah itu program berupa aplikasi, entah itu dalam ketika kalian membuat sebuah berita atau membuat sebuah artikel atau mengedit sebuah gambar. Itu bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efektif dan juga efisien. Nah, seperti itulah semuanya. Nah, jadi dengan AI, kreativitasmu itu tidak terbatas. Jadilah kalian nanti sebagai seorang pencipta konten yang hebat yang bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi harapannya kecanggihan teknologi ini tidak membuat kita semakin takut, tapi membuat kita semakin semangat untuk tidak hanya belajar, tapi semangat untuk melakukan segala hal. Tidak hanya untuk bekerja, bisa jadi kalian nanti juga menciptakan sebuah pekerjaan yang baru lagi. Bisa jadi membuat aplikasi game, bisa jadi seorang penulis cerita, penulis artikel, penulis buku, seperti itu ya. Jadi karena tidak terbatasnya AI ini, mari kita manfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Gitu, tidak hanya untuk membantu kita dalam mengerjakan sebuah tugas. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan lebih menspesifikkan proses pembelajaran AI ini. Kalau hari ini tadi kita masih random, masih ada yang membuat artikel, sudah ada yang membuat gambar, sudah ada yang membuat video. Nah, di pertemuan berikutnya kita nanti akan mengubah foto kita menjadi sebuah animasi dengan menggunakan AI. Ada banyak jenis kartun. Ada kartun Naruto, ada kartun 3D Pixar, ada kartun Ghibli kemarin, ada banyak sekali. Apa? Sambitex atau pokoknya banyak sekali kartun. Nah, di situ nanti kita akan berusaha belajar bagaimana sih AI mengubah foto kita menjadi sebuah kartun seperti itu ya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Nah, karena belum ada, kita nanti akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan proyek yang baru. Hari ini saya akhiri, kurang lebihnya tetap semangat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Semoga kita semuanya diberi kesuksesan di dunia dan akhirat nanti. Amin. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.